Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elizabeth Rosata Sitorus dari kelas 12E dan juga peminatan Informatika 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Selamat menyaksikan. Baik, mari kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui dulu apa itu jaringan komputer. Yang pertama, definisinya adalah jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama dengan yang lain dan digunakan untuk berbagi data atau saling berbagi data. Nah, untuk membuat sebuah jaringan komputer ini, dibutuhkan switch dan router yang menggunakan berbagai protokol dan juga algoritma untuk bertukar informasi dan untuk juga membawa data ke titik akhir yang diinginkan atau yang disebut interface-nya. Nah, setiap titik akhir, yang bisa disebut juga dengan host, dalam jaringan memiliki pengenal, yang disebut juga sebagai alamat IP atau alamat media access control, yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Endpoint atau titik akhir ini dapat mencakup server, komputer pribadi, telepon, dan juga berbagai jenis hardware jaringan. Nah, sekarang kita akan mengenal berbagai jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu adalah LAN, yang paling umum biasanya kita dengar, atau juga disebut Local Area Network. LAN ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, misalnya sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah, yang jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang juga dalam satu gedung itu bisa berisi beberapa LAN kecil, yang biasanya dalam satu ruangan ada satu LAN, tapi kadang satu LAN itu juga udah bisa menjangkau seluruh bagian gedung tersebut. Lalu yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Jadi kalau jarak yang menghubungkan dua LAN udah nggak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN inilah yang akan digunakan. Jenis jaringan komputer MAN ini lebih besar daripada LAN, tetapi lebih kecil daripada WAN. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke WAN, yaitu Wide Area Network. Seperti namanya wide, berarti ini eh, jaringan yang lebih besar lagi ya daripada MAN dan juga LAN. Nah, WAN ini atau yang bisa disebut sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Nah, perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Jadi antara LAN ke WAN ini dihubungkan oleh router. Dalam jaringan IP, router ini menyimpan alamat LAN dan juga alamat WAN. Selanjutnya, yang keempat adalah PAN, yaitu Personal Area Network. Jenis jaringan komputer PAN ini biasanya mencakup wilayah yang jauh lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya juga jenis jaringan ini digunakan untuk berbagi resources seperti internet atau printer. Jadi hanya digunakan untuk area-area personal yang hanya menyangkut ruangan kecil. Nah, selanjutnya adalah CAN atau CAN, yaitu Campus Area Network. CAN ini bisa dibilang mirip dengan jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi ya, seperti namanya kampus, berarti area network ini hanyalah sebatas area akademi ataupun universitas. Jaringan ini biasanya disiapkan dan juga digunakan untuk melangsungkan kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan juga lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Nah, yang terakhir adalah VPN. Mungkin kita udah sering mendengar ini ya, atau disebut Virtual Private Network. VPN ini adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contohnya, sebuah perusahaan memiliki dua kantor yang berada di dua daerah berbeda, yaitu misalkan satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Nah, dalam hal ini, perusahaan kantor ini bisa menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN ini membuat jalur jaringan yang aman di internet dan juga bisa digunakan untuk transmisi data. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan juga berbagai jenis jaringan komputer, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara membuat jaringan komputer sederhana. Nah, di sini saya mengambil sebuah jaringan komputer yaitu wired LAN. Apa aja alat dan bahan yang digunakan dan yang dibutuhkan? Yang pertama itu adalah konektor RJ45. Nah, konektor RJ45 ini adalah jenis konektor yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan kabel Ethernet.
Nah, RJ45 ini digunakan dengan kabel UTP. Yang berikutnya, di nomor 2 itu adalah kabel UTP, yaitu Unshielded Twisted Pair. Nah, seperti namanya, jadi kabel ini pada tiap pilihan kabelnya itu nggak terlindungi oleh pelindung apapun. Nah, kabel UTP ini memiliki 8 pilihan yang nanti bisa disambungkan atau dihubungkan lewat konektor RJ45. Yang selanjutnya adalah hub atau switch. Nah, apa sih perbedaan dari hub atau switch ini? Hub ini atau network hub adalah alat untuk mengoneksikan data antar komputer dengan port hub yang tersedia. Sementara switch ini adalah komponen komputer untuk menghubungkan kumpulan hub dalam membentuk jaringan dalam jumlah yang lebih besar. Jadi, perbedaan kegunaannya lebih ke switch ini digunakan untuk sifat yang lebih kompleks dan juga lebih luas. Nah, selanjutnya ada PC, yaitu ada personal komputer. Kita bisa menggunakan personal komputer seperti komputer biasa atau kita bisa menggunakan laptop. Lalu selanjutnya ada tang krimping. Nah, tang krimping ini berbeda dengan pada umumnya. Tang krimping ini merupakan alat paling vital, paling utama dalam proses instalasi jaringan internet. Jadi tang krimping ini paling umum digunakan untuk memasang konektor RJ45 dengan kabel UTP-nya. Jadi alat ini berfungsi untuk memotong kabel dan juga untuk me- memastikan konektor RJ45 dengan kabelnya ini sudah terpasang dengan baik. Nah, lalu selanjutnya ada LAN tester. LAN tester ini adalah alat yang digunakan untuk mengetes atau menguji kabel UTP yang telah terpasang, apakah telah bekerja secara normal dan lancar ataupun belum. Dan nanti kita bisa melihat dari lampu-lampu indikatornya. Nah, selanjutnya adalah access point. Access point ini merupakan perangkat keras yang berguna untuk menerima sebuah data dan akses internet tanpa menggunakan kabel atau yang biasa kita dengar dengan wireless atau nirkabel. Nah, selanjutnya adalah router. Router ini ada fungsinya untuk meneruskan data ke alamat IP tujuan yang berbeda untuk mengontrol aliran lalu lintas jaringannya. Lalu yang terakhir adalah modem. Modem ini merupakan perangkat jaringan yang membawa sinyal analog digital sehingga bisa tersambung ke jaringan internetnya. Nah, pada sekiranya ada 9 alat-alat berikut yang sudah tersedia untuk dilakukan adalah konektor RJ45, kabel UTP, lalu ada tang crimping, LAN tester, sekiranya itu. Dan sisanya tetap menggunakan fasilitas dari sekolah. Nah, berikut juga sudah ada harga-harganya yang dapat dilihat sebagai kisaran untuk praktiknya. Nah, berikut model jaringan komputer yang dapat saya gambarkan, yaitu pertama-tama tentunya ada WiFi atau internet yang nanti akan dihubungkan ke modem, dan nanti dari modem ini akan menghubungkan ke router, lalu juga ke access point. Nah, pada ke router ini akan disambungkan oleh jaringan komputer oleh kabel-kabel yang akan dihubungkan lagi ke switch atau hub. Nah, dari setiap portnya switch atau hub ini akan dihubungkan ke komputer atau laptop. Lalu untuk yang dihubungkan ke access point modemnya, itu nanti kita bisa gunakan sebagai penyedia jaringan internet untuk handphone atau laptop juga bisa. Pokoknya untuk device yang menggunakan wireless atau nirkabel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara membuat jaringan komputernya. Pertama-tama tentunya kita harus menyiapkan kabelnya dulu. Nah, by the way, di sini saya menggunakan sumber dari YouTube Pusat Cara-Cara. Kalian juga bisa melihat caranya yang lebih jelas atau menonton caranya yang lebih jelas pada YouTube Pusat Cara-Cara berikut. Nah, yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk memasang kabelnya. Yang pertama itu yang kita perlukan adalah konektor RJ45, lalu kabel UTP-nya, lalu ada tang crimping, dan yang terakhir adalah LAN tester. Nah, selanjutnya, kita pastikan dulu tipe kabel UTP yang akan kita gunakan. Karena kita akan menggunakan kabel UTP ini untuk menghubungkan jaringan yang jaringan yang sama, maka kita menggunakan cross wiring.
di mana cross wiring ini urutan warnanya agak berbeda dari yang straight wiring, yaitu yang pertama itu adalah putih kuning, kuning, putih hijau biru, putih biru hijau, dan yang terakhir adalah putih coklat coklat. Nah, setelah kita memastikan tipe kabel yang akan kita gunakan, kita selanjutnya akan mengupas kabel UTP sekitar 2 cm menggunakan crimping tool atau tang crimping yang telah kita sediakan tadi. Nah, pastikan kita memotong kabel UTP-nya itu dengan baik dan juga benar, seperti yang udah di kotak merahin di gambar, kita memotongnya di bagian lengkung tersebut. Dan kita potong sekitar 2 cm, lalu bisa kita gesek-gesek aja biar lapisan luarnya itu kulitnya terkupas. Lalu selanjutnya kita uraikan pilihan kabel UTP sesuai dengan urutan warna tipenya. Jadi jangan lupa tadi urutan tipenya yang 568B. Lalu setelah kita uraikan pilihannya dan juga kita luruskan, kita potong agar urutannya itu rata, agar kabelnya lebih rata dan lebih mudah nanti saat dimasukkan ke konektor RJ45. Nah, lalu kita luruskan kabel dan potong ujung kabel kurang lebih sekitar 1 cm. Dan kita juga masih menggunakan tang crimping, kita gunakan mata pisau yang ada di tengah-tengah gripnya itu. Lalu selanjutnya kita sediakan konektor RJ45-nya dan kita masukkan kabel UTP ke dalam RJ45 secara berurutan, dari warna pertama yaitu white yellow hingga yang terakhir coklat. Nah, lalu kita kencangkan konektor RJ45 dengan tang crimping. Dan kita mengencangkannya ini dengan bagian tang crimping yang ada di tengah atas ini. Kita kencangkan, lalu kita cetek tangnya agar sampai dia berbunyi. Dan pada saat dia udah berbunyi, baru kita mengetahui kalau konektornya sudah terpasang dengan kencang. Nah, selanjutnya lakukan juga hal yang sama dengan ujung kabel UTP lainnya. Tentu kita membutuhkan dua ujung kabel kan. Nah, setelah satu ujung kabel sudah selesai, maka kita lakukan hal yang sama dengan ujung kabel lainnya. Selanjutnya, untuk memastikan kalau kabel UTP kita telah bekerja dengan baik, kita cek keaktifannya dengan LAN tester yang sudah kita sediakan. Kita masukkan kedua ujung kabelnya, lalu kita pastikan juga lampu indikator tiap kabel menyala dengan stabil. Jadi saat kita telah memasukkan kedua ujung kabel, lalu kita switch kontaknya ke on, lalu untuk memastikannya dengan baik, kita bisa switch lagi ke arah yang slow. Jadi kita bisa memastikannya satu persatu. Nah, saat lampu lampu indikator tiap kabelnya udah menyala dengan stabil dan juga secara berurutan, maka kita bisa memastikan kalau kabel kita telah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan peralatan untuk membangun jaringan LAN-nya nih, Local Area Network. Yang pertama kita butuhkan adalah switch atau hub. Yang selanjutnya adalah personal komputer. Di sini bisa menggunakan komputer atau juga bisa menggunakan laptop. Lalu yang terakhir adalah kabel UTP yang telah kita buat barusan. Nah, selanjutnya kabel UTP yang telah kita buat tadi, kita masukkan ke port yang ada di personal komputer kita. Jadi, kita masukkan kabel UTP tadi ke port yang sudah ada di PC kita, bisa di sebelah kanan ataupun di sebelah kanan, tapi umumnya ada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita masukkan juga ujung kabel UTP lainnya ke port yang ada di hub atau switch. Nah, karena kita akan menyambungkan beberapa device, jadi ada baiknya kalau misalnya kita menghubungkan ujung kabel UTP-nya itu secara berurutan. Jadi, semisal untuk PC1, kita hubungkan juga di port hub atau switch-nya di port 1, agar kita juga tidak bingung dalam menghubungannya. Nah, selanjutnya, kita lakukan juga hal yang sama dengan beberapa PC lain. Kita pastikan kabel tersambung dengan baik lewat lampu indikator di masing-masing port di switch. Jadi kalau misalkan sudah pasti sudah pasti aman dan juga aktif kabel UTP-nya dan sudah terhubung ke switch atau hub-nya, maka lampu indikatornya akan menyala dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan menyeting alamat IP address pada tiap PC-nya. Nah, kita juga harus memastikan kelas IP lokal yang kita gunakan itu sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang kita pakai sekarang adalah IP lokal atau private yang kelas C. Jadi ada 3 kelas, A, B, dan C. Semakin
ke A itu kelasnya maka semakin luas jangkauannya. Nah, di sini karena kita hanya menggunakan untuk kebutuhan pribadi, kita bisa menggunakan yang kelas C, yaitu berisi 254 host. Bisa dilihat di sini alamat IP-nya itu dari mulai 192.168 itu sama terus sampai ke bawah, namun nanti di angka terakhirnya itu adalah sesuai dengan jumlah device-nya. Jadi bisa mentoknya itu sampai 254 karena kapasitas IP lokalnya itu untuk kelas C adalah 254 host. Oh ya, dan juga dengan subnet mask default yaitu 255.255 dan .255. Nah, selanjutnya kita masuk ke PC pertama, kita buka control panel di PC. Lalu selanjutnya kita buka network and internet, lalu kita kepencet ke network and sharing connection, lalu ke change adapter settings, dan juga ethernet. Nah, setelah kita masuk ke ethernetnya ini, kita klik 2 kali di TCP atau IP versi 4, seperti yang udah ada di gambar. Lalu kan di sini udah kelihatan ya, yang IP address-nya itu udah terhubung 192.168.1.1 dan juga subnet mask-nya udah benar. Nah, selanjutnya cek status IP dengan klik kanan Ethernet, lalu kita klik status, lalu saat IP address sudah sesuai dengan yang dipasang, kita close aja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama, mengecek keaktifannya di PC lainnya. Lalu, cek status jaringan tiap PC dengan membuka Windows R, lalu kita ketik cmd, lalu ketik ping seperti di bawah ini, selanjutnya kita klik enter. Nah, setelah tampilannya menunjukkan reply, maka jaringannya itu telah berhasil terhubung. Jadi antara PC yang satu dan PC yang lain telah terhubung oleh switch dan hubnya itu. Jadi kalau misalkan tulisannya reply berarti udah terhubung dengan baik. Nah, sekian saja pemaparan cara pembuatan jaringan komputer yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.